Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Rabu pagi setelah sholat subuh 14 Jumadats Tsaniyah 1437 Hijriah, kita kembali duduk bersama mengkaji kitab Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita membicarakan ahamiyatul ilm bi asma'illah wa sifat. Urgensinya ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pertemuan kali ini adalah pertemuan yang terakhir pada bab ke-21 ini, yang membicarakan tentang pentingnya ilmu mempelajari asma wa sifat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca 4 poin tentang pentingnya ilmu asma wa sifat. Yang pertama, ilmu asma wa sifat adalah ilmu yang agung, yang mulia, yang kedudukannya tinggi, karena yang dipelajari adalah tentang Allah yang agung, yang mulia. Para ulama mengatakan syaraful ilm di syarafil ma'lum. Kemuliaan sebuah ilmu dikarenakan mulianya yang diilmui. Ketika kita mengilmui tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha tinggi tersebut, maka niscaya ilmu ini adalah menjadi ilmu yang paling baik dan paling tinggi. Itu yang pertama, urgensi tentang ilmu dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, pentingnya mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah mendorong hamba untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mencintai Allah, lebih mengagungkan Allah, lebih menghormati Allah, dan semua hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua sifat-sifat baik yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang ketika mengetahui tentang bahwa Allah As-Samad, Allah adalah zat yang semua makhluk sangat membutuhkan. Pada saat itu timbul di dalam diri kita sebuah pengharapan, penyandaran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akhirnya terlihat dari sini pentingnya ilmu asma wa sifat. Membuat orang lebih beriman, lebih bertakwa, lebih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak akan sempurna pengagungannya, penghormatannya terhadap Allah yang dia sembah, kecuali dia mengetahui dan mendalami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka kita bisa katakan biqadri ma'rifatika lil asma'i was sifat biqadri ta'zimika lillah. Sesuai dengan pengetahuan seseorang tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka sebesar itulah pengagungan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala kecuali dia mengetahui dengan baik dan benar asma wa sifat. Yang tiga, yaitu pentingnya ilmu asma wa sifat ini adalah dengan mengetahui asma wa sifat, kita akhirnya tahu tujuan hidup kita. Kita akhirnya mengetahui tujuan hidup kita. Allah Sang Pencipta, Allah yang mengatur, berkuasa di atas muka bumi ini, dan itu salah satu sifat Allah. Dan dari sifat tersebut ada namanya Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Sang Pencipta, pengatur. Maka akhirnya dengan mengetahui asma wa sifat, kita mengetahui tujuan adanya kita hidup di dunia. Sehingga kalau sudah mengetahui seseorang tujuan adanya hidup di dunia, dia tidak akan mudah linglung, tidak akan mudah hampa, tidak akan mudah goyah, karena dia ada yang dituju, ada titik yang dia tuju, ada puncak yang dia ingin raih. Tidak mudah dia tergoyahkan dengan angin-angin syubhat dan syahwat. Maka pentingnya mengetahui ilmu asma wa sifat seperti ini, mengembalikan pengetahuan dan seseorang tentang tujuan hidup dia. Apa tujuan hidupnya? Yang keempat yang sudah kita pelajari juga bahwa ilmu asma wa sifat termasuk dari ilmu tentang keimanan kepada Allah. Dan kita ketahui bahwa keimanan kepada Allah adalah salah satu dari rukun iman, bahkan rukun iman yang paling pokok. Karena seluruh keimanan dalam rukun iman tidak akan sempurna kecuali dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini letak pentingnya ilmu asma wa sifat. Ya. Maka itu 4 pelajaran yang kita sudah pelajari tentang pentingnya ilmu asma wa sifat. Kita baca sekarang yang kelima. Penulis mengatakan, yang kelima, anna al-ilma bihi ta'ala aslul asya'i kulliha hatta inna al-'arifa bihi haqiqatal ma'rifati yastadillu bima urifa yustadallu bima urifa min sifatihi wa af'alihi. Ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan pokok dari segala sesuatu. Kenapa demikian? Nanti kita akan baca. Hingga orang yang mengetahuinya dengan sebenar-benarnya, berpengetahuan, berdalil dengan apa yang dia ketahui dari sifat-sifat dan perbuatannya tersebut,
ala ma yaf'aluhu wa ala ma yashra'uhu min al-ahkam, dengan apa yang dia ketahui dari sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya, terhadap apa yang dia lakukan dan dia syariatkan berupa hukum-hukum. Li'annahu subhanahu la yaf'alu illa ma huwa muqtada asma'ihi wa sifatihi. Hal itu karena Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat kecuali apa yang menjadi konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi ketika kita ingin ringkas perkataan ini, apa maksudnya? Pentingnya ilmu asma wa sifat adalah dilihat dari sisi bahwa semua syariat yang Allah syariatkan itu akibat konsekuensi dari asma wa sifat. Syariat yang penuh hikmah karena Allah mempunyai nama Al-Hakim, yang dari nama Al-Hakim tersebut diambil sebuah sifat hikmah. Makanya semua syariat Allah Subhanahu wa taala senantiasa dalam hal yang baik. Syariat Allah Subhanahu wa taala tidak berbenturan satu dengan yang lainnya. Syariat Allah Subhanahu wa taala sangat mudah. Syariat Allah Subhanahu wa taala tidak menyulitkan seseorang dan semisal. Ya, ini pentingnya ilmu asma wa sifat, bahwa ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala merupakan pokok dari segala sesuatu, hingga orang yang mengetahuinya dengan sebenar-benarnya pengetahuan berdalil dengan apa yang diketahui dari sifat-sifat dan perbuatannya terhadap apa yang dia lakukan dan dia syariatkan berupa hukum-hukum. Ketika Allah Maha mempunyai dan sifat-sifat yang mulia dan yang agung yang baik, maka akhirnya timbullah syariat-syariat yang kita jalankan sesuai dengan konsekuensi nama-nama dan syariat-syariat tersebut. Ini menunjukkan pentingnya mengetahui ilmu asma wa sifat, sehingga kita tidak akan ada lagi di dalam diri kita untuk menggerutu atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Fa'af'aluhu da'iratun bainal 'adli wal fadli wal hikmah. Lihat, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala berkisar di antara keadilan, karunia dan hikmah. Karena Allah Maha Adil. Al-'adl itu salah satu dari nama Allah. Al-Hakim, Al-Karim. Ya, semua perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan dari perbuatan-perbuatan tersebut akhirnya terdapat syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala buat, penuh dengan keadilan, penuh dengan kemurahan, penuh dengan hikmah. Kemudian penulis mengatakan, walidzalika la yushra'u ma yashra'uhu min al-ahkam illa ala hasabi ma qadahu hamduhu wa hikmatuhu wa fadluhu wa 'adluhu. Lihat, oleh karena itu dia tidak mensyariatkan apa-apa yang dia syariatkan berupa hukum-hukum kecuali sesuai konsekuensi pujian. Jadi ketika Allah mempunyai nama apa? Yang terpuji, nama Allah. Ada nama yang terpuji? Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Berhak kita puji. Maliki yaumiddin, berhak kita puji. Ini menunjukkan bahwasanya ketika Allah mempunyai nama terpuji, maka pada saat itu al-innaka hamidum majid, al-hamid. Ya, salah satu nama Allah al-hamid, yaitu yang terpuji, maha terpuji. Dari sifat, dari nama ini, maka kita ambil sifat bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama al-hamd, sifat al-hamd. Maka semua syariatnya tidak ada yang tidak terpuji. Semua syariatnya senantiasa mendatangkan pujian, karena Allah mempunyai nama dan sifat yang terpuji. Al-Hamid, dengan itu namanya, diambil darinya sifat, yaitu Alhamdulillah. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin menjelaskan bahwa apa bedanya nama dengan sifat. Nama Allah Subhanahu wa taala, dan dari nama tersebut akhirnya diambillah sebuah sifat. Seperti misalkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu nama. Dari Ar-Rahman, Ar-Rahim diambilkan sifat rahmat.
Al-Malik. Al-Malik itu nama, dua nama, Al-Malik dan Al-Malik, namanya panjang. Maka diambilkan dari nama ini satu sifat, yaitu Allah Subhanahu wa taala mempunyai Al-Mulk. Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia. Maka diambil dari sifat ini, dan nama ini adalah sifat, yaitu apa? Al-Karam, sifat pemurah, sifat mulia. Itu bedanya nama dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan, tidaklah dia mensyariatkan apa-apa saja yang disyariatkan dari hukum-hukum kecuali sesuai dengan pujian Allah, sesuai dengan hikmah Allah, sesuai dengan karunia Allah, sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya ilmu asma wa sifat. Syariat-syariat yang kita dapati sekarang, dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, dan seluruh syariat yang disyariatkan oleh Allah adalah muqtada, konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sini pentingnya. Kemudian penulis mengatakan, fa akhbaruhu kulluha haqqun wa sidqun. Berita-berita darinya semuanya hak dan benar. Kenapa? Karena Allah al-haq. Karena Allah as-sidq. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat al-haq, yaitu mempunyai kebenaran. Maka tidaklah datang berita-berita dari Al-Quran, dari hadis Rasul sebagai pengemban wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali berita-berita tersebut benar adanya. Di sini menunjukkan tentang pentingnya ilmu asma wa sifat, bahwa ilmu asma wa sifat itu adalah penentu syariat-syariat yang kita dapati. Akibat ilmu asma wa sifat, maka akhirnya kita mendapati syariat yang sesuai dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa awamiluhu wa nawahihi kulluha 'adlun wa hikmah. Lihat. Kemudian perintah-perintah dan larangan-larangannya semuanya adil dan penuh hikmah. Lihat saja dari Al-Quran dan hadis Rasul. Apa perintah Allah dan apa larangan Allah tidak ada kecuali penuh dengan keadilan dan diletakkan pada tempatnya. Salat diwajibkan atas setiap muslim baligh berakal selain wanita haid dan nifas, karena setiap orang mampu salat. Kemudian puasa diwajibkan atas setiap muslim baligh berakal, karena setiap orang mampu sholat, mampu puasa. Sedangkan zakat dan haji hanya untuk yang bukankah di sini termasuk keadilan dan hikmah Allah Subhanahu wa taala? Sholat kalau tidak mampu untuk berdiri maka diperbolehkan duduk. Kalau tidak mampu untuk duduk maka diperbolehkan untuk berbaring. Maka ini lihat kemurahan, keadilan, dan di dalam batas kewajaran manusia. Makanya Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kesulitan dan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Salat, perkara salat aja dulu. Salat, kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran tatkala salat sesuai dengan kemampuan bacaan kita. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah sesuai dengan apa yang dimudahkan dari Al-Quran tatkala kamu salat malam. Ini menunjukkan bahwasanya Islam penuh dengan keadilan, penuh dengan hikmah. Hikmah itu artinya proporsional, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Lihat saja Pak, celah, tidak ada celah yang buruk di dalam syariat Islam. Semuanya sesuai dengan hikmah dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang satu bertentangan dengan yang lain, tidak ada. Kalaupun ada bertentangan, itulah yang menunjukkan kekurangan akal manusia. Ya, menunjukkan kekurangan akal manusia. Subhanallah.
Lihat, Allah Subhanahu wa taala menciptakan pada diri manusia syahwat. Untuk menanggulangi dan meletakkan syahwat tersebut pada tempatnya, Allah mensyariatkan diperbolehkan nikah dan seterusnya. Nah, ketika kita mengenal ini, kita tidak akan mudah untuk mengatakan Allah Subhanahu wa taala memberatkan umatnya, memberatkan hambanya dalam syariat. Karena kita mengetahui asma wa sifat. Seperti ada orang pernah berkata, Ustaz, syariat sholat berjamaah itu kayaknya memberatkan kaum muslim. Orang lagi enak-enak kerja di pasar, suruh sholat. Ya, orang lagi serius-serius, sudah ada. Ternyata sidin kedatangan pelanggan dari Hulu Sungai, Tanjung, datangnya hari Jumat. Tapi kalau datang nukarnya cash, kemudian yang ditukar seberataan toko, seberataan barang yang ada di toko, dan datangnya sebulan sekali. Dan kalau tidak melihat toko kita tutup, langsung buka ke warung higa. Makanya sini mengatakan bahwa sholat berjamaah susah, sholat Jumat susah. Berarti di situ ada hawa nafsu. Karena padahal tidak ada syariat Islam kecuali yang memudahkan umatnya, memudahkan penganutnya. Ini sesuai dengan apa? Asma wa sifat Allah. Dari hikmahnya Al-Hakim, karunia-Nya, keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Fa akhbaruhu kulluha haqqun wa sidqun wa awamiru wa nawahi kullu 'adlun wa hikmah. Maka berita-berita darinya semuanya hak dan benar. Perintah-perintah dan larangan-larangannya semua adil dan mengandung hikmah. Walihada fa innal 'abda idza tadabbara kitab Allah wa ma ta'arrafa bihi subhanahu ila 'ibadihi ala alsinati rusulihi min asma'i wa sifati wa af'ali wa ma nazzaha nafsahu 'anhu mimma la yanbaghi lahu wa la yaliqu bihi subhanahu wa tadabbara ayyamahu wa af'alahu fi awliya'ihi wa a'da'ihi allati qassa 'ala 'ibadihi wa ashhadahum iyyahum liyastadillu biha 'ala annahum ilahumul haqqul mubin alladhi la tanbaghi al-'ibadatu illa lahu wa yastadillu biha 'ala annahu 'ala kulli shay'in qadir wa annahu bi kulli shay'in 'alim wa annahu shadidul 'iqab wa annahu ghafurur rahim wa annahu al-'azizul hakim wa annahu al-fa'alu lima yurid wa annahu alladhi wasi'a kulla shay'in rahmatan wa 'ilma wa anna af'alahu kullaha da'iratun bainal hikmati wal rahmah wal 'adli was maslahah la yakhruju shay'un min dhalik fa idza tadabbara al-'abdu dhalika awrathahu wa la rayba ziyadatun fil yaqin wa quwwatun fil ilm fil iman wa tamamun fit tawakkul. Subhanallah. Coba perhatikan. Sebelum saya baca, intinya yang beliau sebutkan tadi adalah orang kalau mengetahui asma wa sifat dengan segala macam konsekuensi dari asma wa sifat tersebut, maka akan menambah, tidak ada keraguan di dalam, pasti tertambah keyakinan dalam hati, kekuatan iman dan penyandaran yang sempurna terhadap Allah Subhanahu wa taala. Coba kita baca. Penulis mengatakan atas dasar ini. Nah, makanya saya perpanjang tadi karena semua yang disebutkannya nanti ujungnya sebagai kabarnya. Ya. Atas dasar ini, jika seorang hamba mencermati kitab Allah dan apa yang diperkenankan Allah kepada hamba-hambanya melalui lisan para rasulnya, maksudnya kalau seseorang memperhatikan Al-Quran, perhatikan Al-Quran yang terdapat asma wa sifat, dan seseorang memperhatikan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberitakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan-lisan Rasul-Rasulnya alaihi wassalatu wassalam berupa nama-nama dan sifat-sifat dan perbuatannya serta apa yang dia sucikan darinya berupa perkara-perkara yang tak patut dan tidak sesuai dengannya. Maksudnya ketika seseorang membaca Al-Quran
membaca hadis-hadis Rasul, maka dia akan dapati nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nama-nama tersebut adalah nama-nama yang senantiasa membersihkan dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Menyempurnakan kedudukan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah dari segala yang tidak patut untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu merenungkan kejadian-kejadian dan perbuatan-perbuatannya pada wali-walinya maupun musuh-musuhnya yang dikisahkan terhadap hamba-hambanya. Ketika kita membaca Al-Quran dan hadis-hadis Rasul berdasarkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dapati bagaimana Allah berbuat kepada orang-orang beriman. Dari mulai pertolongan, dari mulai perlindungan, dari mulai pemberian kekuatan, dari mulai kebersamaan yang khusus. Ini menunjukkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagaimana perbuatan Allah kepada musuh-musuh Allah. Mendapatkan siksa di dunia, musibah di dunia sebelum akhirat, sebagaimana terjadi kepada Abu Lahab, terjadi kepada Fir'aun, terjadi kepada Qarun, terjadi kepada kaum Tsamud, kaum 'Ad. Musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka. Lalu dia mempersaksikan mereka akan hal itu agar mereka menjadikannya sebagai dalil bahwa dia adalah sembahan yang benar dan nyata. Ketika orang mempelajari kisah-kisah tersebut, tujuannya apa? Agar mengenalkan ini loh Allah. Ketika seseorang mengetahui asma wa sifat, yang dengan asma wa sifat akhirnya dia mengenal sejarah-sejarah orang-orang yang beriman, bagaimana nikmatnya, indahnya hidup mereka, dan sejarah orang-orang musuh-musuh Allah, bagaimana buruknya dan sengsaranya hidup di dunia dan kehidupan mereka di akhirat kelak. Maka pada saat itu semuanya adalah menunjukkan satu, bahwa Allah Subhanahu wa taala sang pencipta satu-satunya yang tidak patut beribadatan kecuali untuknya. Tidak patut ibadah kecuali diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan agar mereka menjadikannya pula sebagai dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu, Maha mengetahui segala sesuatu, Maha keras siksaannya, Maha pengasih lagi Maha penyayang, Maha perkasa lagi Maha bijaksana, melakukan apa yang Dia inginkan, meliputi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmunya, bahwa perbuatan-perbuatannya seluruhnya berkisar antara hikmah, rahmat dan adil dan maslahat. Tidak ada satupun di antaranya yang keluar dari hal itu. Apabila, nah ini dia, itu semua adalah awalannya, akhirannya. Kalau dalam bahasa nahwunya, itu semua tadi yang saya baca tadi mubtada'nya. Kabarnya apa? Apabila seorang hamba merenungkan hal-hal itu, merenungkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, dari nama-nama dan sifat-sifat Allah akhirnya kita mengetahui Allah Maha Pengasih, Maha Rahmat terhadap orang-orang beriman. Allah Maha pedih siksanya terhadap orang-orang kafir. Apabila seorang hamba mengetahui akan hal itu, niscaya akan mewariskan baginya. Di sini pentingnya, akan mewariskan baginya tanpa dilakukan lagi tambahan dalam keyakinan, kekuatan iman, kesempurnaan tawakal. Maka intinya poin kelima ini Pak, bahwa seseorang kalau mengetahui asma dan sifat, tambah iman, tambah tawakal, tambah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari dimuliakan oleh Allah. Fahadhi khamsatu asbabin 'azimatin. Inilah 5 sebab agung yang menunjukkan keutamaan, tadullu ala fadlil ilmi bi asma'illahi wa sifatihi wa syiddati hajatil ibadi ilaihi. Menunjukkan keutamaan ilmu tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya serta besarnya kebutuhan hamba terhadapnya. Coba kita runut 5 dulu. Yang pertama, pentingnya belajar asma wa sifat adalah, nah saya bisa menyimpulkan, ilmu asma wa sifat adalah ilmu yang paling agung. Ya, artinya kita ingin simpulkan dalam perkataan sederhana biar mudah dipahami. Pentingnya belajar ilmu asma wa sifat
Karena ilmu asma wa sifat adalah ilmu yang paling agung. Kenapa ilmu paling agung? Karena yang dibicarakan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apa? Ilmu asma wa sifat mendorong seseorang untuk lebih mengagungkan Allah, menghormati Allah, lebih beriman atau lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih mengagungkan Allah. Itu yang kedua. Karena dengan ilmu asma wa sifat akhirnya kita tahu bagaimana nama-nama Allah, apa saja nama-nama Allah, dan apa saja sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala miliki. Akhirnya mendorong kita untuk mengagungkannya. Yang ketiga, apa? Mengenal tujuan hidup. Dengan ilmu asma wa sifat akhirnya kita mengenal tujuan hidup. Yaitu tujuan hidup kita adalah ibadah kepada Allah. Dan pengenalan tujuan hidup ini penting. Kita lihat bedanya orang yang tahu tujuan hidup dengan orang yang tidak tahu tujuan hidup. Apa contohnya? Hidupnya foya-foya, hidupnya leha-leha. Itu orang yang tidak tahu tujuan hidup. Buang-buang waktu, membicarakan tidak bermanfaat, mengerjakan hal-hal yang tidak manfaat. Karena Al-Hasan Al-Basri mengatakan, seorang tabi mengatakan, Inna ibna Adam innama anta ayyam, fa idza dhahaba ba'd al-ayyam dhahaba ba'd. Sesungguhnya kamu itu bagaikan hari-hari. Ketika habis harimu, maka habislah dirimu. Nah, ini perayaan. Jadi, ketiga, pentingnya ilmu asma wa sifat kita mengetahui tujuan hidup. Nanti ada orang yang agak susah, loadingnya masih lama. Kalau dalam bahasa komputer, loadingnya masih lama. Ustaz, kalau orang tahu tujuan hidup ngapain memang? Oh iya, kalau orang tahu tujuan hidup maka dia akan tahu apa yang akan saya kerjakan. Karena saya kalau sudah tahu tujuannya, ada visi, ada misi hidupnya. Tidak ngambang. Kalau bahasa orang umpat kambing tumbur. Ya, kesana kambing ikut, sana kambing ikut. Itu kan nggak tahu tujuan ini. Orang lagi sibuk begini, ikut juga sibuk begini. Orang lagi sibuk media sosial, ikut juga. Tidak ada tujuan ini. Nggak ada target-target yang dia capai, yang ingin dia capai. Ini pentingnya belajar asma wa sifat. Yang keempat yaitu ilmu asma wa sifat adalah termasuk rukun iman, karena dia termasuk daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rukun adalah mahiyatus syai', sesuatu yang paling penting dalam sesuatu tersebut. Yang mana jika tidak ada sesuatu itu, maka tidak ada sesuatu tersebut. Bagian yang paling kuat dalam sebuah sesuatu. Jika tidak ada itu, maka tidak ada sesuatu tersebut. Yang kelima, yang terakhir, yaitu ilmu asma wa sifat mendorong orang untuk lebih tawakal, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia akhirnya mengetahui, oh Allah membuat syariat ini tidak sulit. Maka saya pernah, Pak, mungkin cerita ini sudah saya ceritakan juga. Suatu ketika saya diundang di sebuah kepulauan di Sumatera. Dan yang mengundang pemerintah provinsi resmi. Otomatis yang hadir adalah kepala-kepala bagian dinas. Ada seorang yang berkata, Ustaz, saya tahu yang Ustaz sampaikan itu benar tentang riba terlaknat. Kami tahu. Tetapi kita hidup harus realistis. Hidup harus realistis. Kalau seandainya tidak pakai riba, kita bermodal dari mana? Kalau seandainya tidak pakai riba, kita mau hidup bagaimana? Maka jawabannya kembalikan kepada asma wa sifat. Saya pada waktu itu saya sebutkan, Pak, dalam bahasa kita agar mudah beliau memahami. Apakah sekeji itu Allah? Apakah sebejat itu Allah terhadap manusia? Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu Ar-Rahim. Lihat. Ketika seseorang mengenal asma wa sifat, dia akan sangat bersandar kepada Allah. Tidak mudah menggerutu dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pernah juga ada seorang, sebelum waktu itu masih di Arab Saudi, ada orang dari negara jiran, perempuan. Dia mengatakan, Ustaz, setelah ini saya akan pulang. Dan alhamdulillah bekerja di Arab Saudi, mendatangkan banyak keuntungan. Tapi setelah ini saya akan pulang karena sudah pensiun. Dan nanti pulang nanti di negara saya tidak akan kerja. Kenapa? Karena saya perempuan. Yang kedua, karena saya harus mengurus ibu saya. Pertanyaan saya, apakah setiap tahun uang yang saya sampai nisab itu harus saya zakati? Maka jawabannya iya. Loh, Ustaz, bukankah saya tidak bekerja? Saya tidak ada penghasilan. Lalu berarti secara hitungan logika saya, berarti uang seperti ini akan selalu berkurang dengan zakat. Ini sepertinya memberatkan kaum muslimin. Ketika dia belum begitu mengenal tentang asma wa sifat, akan merasa berat dengan perbuatan, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang anak ingin berhenti bekerja dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Betul, orang tuanya yang menafkahi dia sampai anak tersebut selesai kuliah, akhirnya diterima kerja, tapi qadarullah pekerjaannya hal yang haram. Anak tersebut kemudian ini berhenti. Orang tuanya marah. Maka yakini baik-baik bahwa kemarahan tersebut akibat tidak mengenal asma. Intinya Pak, poin kelima ini, orang yang mengetahui tentang asma wa sifat, dia akan mudah menerima, lebih bersandar dengan takdir Allah. Semua syariat Allah dianggap mendatangkan hikmah, tidak ada yang mendatangkan keburukan dan seterusnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disebutkan, oleh karena di sini disebutkan seorang hamba yang berubah kebaikan dan kelayakan menyandang pujian dan sanjungan sesuai dengan pengetahuannya terhadap Rabb-Nya. Bal laisa hunaka hajatun. Saya ulangi. Bahkan tidak ada satu, bal laisa hunaka hajatun a'zama min hajatil ibad ila ma'rifati rabbihim. Bahkan tidak ada di sana suatu kebutuhan lebih besar daripada kebutuhan seorang hamba. Tidak ada kebutuhan lebih besar daripada kebutuhan seorang hamba kepada pengetahuan tentang Rabb-Nya. Wa khaliqihim, pencipta mereka, wa malikihim, penguasa mereka, wa mudabbiru syu'unihim, pengatur urusan mereka, wa muqaddiru arzaqihim, dan penentu rezeki-rezeki mereka. Alladzi la ghinan lahum anhu tarfat 'ain. Tidak ada zat yang tidak bisa bagi mereka merasa tak membutuhkannya meski sekejap mata. Enggak bisa, kita enggak butuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa kita tidak butuh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang membutuhkan Allah, bukan Allah yang membutuhkan kita. Makanya saya sering mengatakan dalam perihal dakwah, yaitu bahwa orang berdakwah itu jangan merasa ujub. Kalau nggak ada saya nggak jalan. Nah ini cobaan, ya. Islam akan ya'lu wa la yu'la. Islam selalu akan tinggi dan tidak ada yang meningginya. Dakwah Islam sampai hari kiamat akan selalu ada. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'ala al-haq la yadhurruhum man khadhalahum wala man khadhalahu. Masih akan saja ada umatku yang memperjuangkan kebenaran. Mereka tidak akan takut terhadap orang-orang yang menyelisih mereka dan menghina mereka. Ada. Jadi jangan anggap bahwasanya ini Masjid Imam Syafi'i kalau nggak ada saya nggak jalan. Ya ini orang perlu belajar asma wa sifat. Kenapa? Karena para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita sebenarnya yang butuh Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah yang membutuhkan kita. Kita yang butuh berdakwah untuk mendapat pahala. Bukan Allah Subhanahu wa taala yang butuh kita untuk berdakwah. Enggak. Ya. Sama seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa alladzi la ghina lahum anhu tarfat 'ain. Yang mana hamba tidak pernah tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala
walau sekejap mata. Makanya doa Rasulullah SAW, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata. Wahai yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Dan perbaiki seluruh keadaanku. Dan janganlah sandarkan diriku kepada diriku walau sekejap mata. Ya Allah, Rasulullah SAW memulai doa tersebut dengan asma wa sifat. Janganlah sandarkan diriku kepada diriku walau sekejap mata. Sekarang sebagian orang itu, terutama ketika sudah diluaskan rezeki, ditinggikan pangkat, dinyamankan hidup, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada urusan sedikit menghalangi, berapa sih bayar? Selesai, bayar. Ya, lupa yang mengatur dan mencipta siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, wal aqalla min dzalik, bahkan lebih cepat daripada itu. Artinya seorang manusia sangat memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan tidak bisa dia tidak memerlukan Allah. Walau sekejap mata, bahkan kalau ada lebih cepat dari sekejap mata, manusia tetap sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, wala salaha lahu wala zakah illa bima'rifatihi wa ibadatihi wal iman bihi wahdahu subhanahu. Artinya, tidak ada kebaikan bagi mereka dan tidak pula kecerahan kecuali dengan mengetahui, beribadah dan beriman kepadanya semata. ولهذا فإن حظ العبد من الصلاة واستحقاقه من المدح والثناء إنما يكون بحسب معرفة بربه سبحانه وعمله بذلك. Oleh karena itu, bagian seorang hamba yang berupa kebaikan dan kelayakannya mendapat menyandang pujian dan sanjungan sesuai dengan pengetahuan terhadap Rabb-nya serta pengamalannya terhadap hal itu. Maksudnya apa? Seorang hamba soleh, kesolehan ini sesuai dengan kadar pengetahuan dia terhadap semua. Seorang hamba ahli ibadah ini besarnya sesuai dengan pengetahuan hamba terhadap asma wa sifat. Dan seorang hamba ahli sedekah ini sesuai dengan pengetahuan hamba terhadap asma wa sifat. Dan terus seperti itu. Perbuatan hamba, kesolehan hamba sesuai dengan kadar kemampuan dia mengenal asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. وذلك بتدبر أسمائه الحسنى وصفاته العليا الواردة في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهمها فهما صحيحا سليما دون أن يجحد شيئا منها أو يحرفه عن مراده ومدلوله أو يشبهه بشيء من صفات الخلق تعالى عن ذلك وتنزه وتقدس فالله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع العليم وهو السميع البصير فله الحمد كله على أسمائه والحسنى وصفاته العظيمة وآلائه الجسيمة وله الثناء الحسن لا نحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه. Artinya, perhatikan, ini didapat dengan merenungkan nama-namanya. Hamba akan saleh kapan dapatnya? Kalau merenungkan nama-namanya yang paling indah, sifat-sifatnya yang tinggi, yang disebut dalam kitabnya dan sunnahnya. Lalu memahami keduanya dengan benar dan selamat tanpa mengingkari sesuatu darinya atau menyelewengkannya dari maksud dan kandungannya atau menyerupakannya dengan sesuatu dari sifat-sifat ciptaannya. Ini penyimpangan terhadap asma wa sifat. Ilmu seseorang terhadap asma wa sifat terhadap Allah tidak akan bermanfaat kalau terjadi penyimpangan ini. Yang pertama yaitu mengingkari asma wa sifat. Gak akan mungkin manfaat asma wa sifat Allah terhadap diri seseorang kalau dia mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua yaitu menyelewengkan maknanya dari makna yang benar, yang disebut dengan ta'wil yang salah. Yang ketiga yaitu menyamakan sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan mungkin seseorang akan saleh, akan menerima syariat Allah kecuali ketika dia mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan ketika mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah, dia tidak mengingkari, tidak menyelewengkan kepada makna yang salah, kemudian tidak menyamakan nama-nama dan sifat-sifat tersebut dengan
ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Allah Maha tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Baginya segala pujian atas nama-namanya yang paling indah, sifat-sifatnya yang agung, nikmat-nikmatnya yang banyak. Baginya sanjungan yang baik. Kita tidak bisa menghitung sanjungan untuknya sebagaimana dia menyanjung untuk dirinya sendiri. Itu pentingnya asma wa sifat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengannya sempurna amal-amalan baik. Maka selesai pembicaraan kita pada bab yang ke-21. Dan ini semua dengan kemudahan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.